Pentagon baru saja mengeluarkan manuver paling agresif dalam sejarah perang teknologi modern. Target mereka kali ini bukan sekadar pangkalan militer atau kontraktor senjata pertahanan. Fokus utama aparat keamanan Amerika Serikat kini tertuju langsung pada raksasa teknologi sipil Tiongkok, yaitu Alibaba dan Baidu. Ini adalah sebuah langkah drastis yang seketika memicu guncangan hebat di pasar global dan rantai pasok teknologi dunia. Langkah ini mengindikasikan pergeseran taktik yang sangat radikal dan belum pernah terjadi sebelumnya dari Washington. Amerika Serikat tampaknya mulai kehabisan amunisi konvensional dalam upayanya membendung laju inovasi teknologi Tiongkok. Hegemoni Silicon Valley yang selama puluhan tahun tak tertandingi, kini menghadapi ancaman eksistensial yang nyata. Keputusan Pentagon memboikot entitas komersial ini menyingkap sebuah kepanikan strategis tingkat tinggi di kalangan elit politik Barat. Hal ini jelas bukan lagi sekadar perang dagang biasa yang berkutat pada tarif ekspor dan impor. Kita sedang menyaksikan perebutan supremasi peradaban digital yang akan menentukan arah kekuatan dunia di abad ke-21. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam anatomi dari boikot Pentagon terhadap Alibaba dan Baidu. Di video ini, Anda akan memahami mengapa intelijen Amerika Serikat begitu gentar terhadap kemajuan teknologi sipil Tiongkok. Kita akan membongkar alasan spesifik di balik penargetan infrastruktur cloud, serta kecerdasan buatan dari kedua perusahaan ini. Anda juga akan melihat secara gamblang bagaimana rentetan sanksi ini justru memicu kemandirian teknologi yang mengejutkan. Untuk memahami akar dari konflik destruktif ini, kita harus melihat kembali pola eskalasi perang teknologi dalam 1 dekade terakhir. Pada fase awal, Washington berfokus untuk melumpuhkan perusahaan perangkat keras dan infrastruktur telekomunikasi seperti Huawei dan ZTE. Narasi utama yang dibangun saat itu adalah dalih ancaman spionase melalui perangkat fisik dan penetrasi jaringan 5G. Amerika Serikat meresponsnya dengan pengesahan berbagai regulasi ketat untuk mengontrol aliran semikonduktor global. Namun seiring berjalannya waktu, tembok sanksi perangkat keras tersebut terbukti gagal menghentikan roda inovasi Beijing. Tiongkok justru berhasil membangun ekosistem manufaktur semikonduktor mandiri dengan kecepatan yang luar biasa. Keberhasilan ini dibuktikan secara telak oleh terobosan fabrikasi chip canggih pada perangkat ponsel pintar Huawei Mate 60. Kegagalan dalam membendung perangkat keras ini pada akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk memperluas radius serangannya secara masif. Kini, mereka beralih menargetkan lapisan fundamental dari ekonomi digital masa depan, yaitu perangkat lunak, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Pentagon terus menggunakan doktrin fusi militer sipil Tiongkok sebagai landasan hukum utama untuk membenarkan sanksi terbaru ini. Mereka berargumen bahwa tidak ada lagi garis pemisah yang jelas antara pengembangan teknologi komersial dan aplikasi militer di Tiongkok. Tuduhan ini menjadi senjata pamungkas Washington untuk menjegal entitas sipil murni agar masuk ke dalam daftar hitam perdagangan. Strategi pemblokiran ini mencerminkan sebuah langkah asimetris ketika kompetisi inovasi ternyata tidak lagi bisa dimenangkan secara terbuka. Banyak pengamat yang masih mengira Alibaba sekadar raksasa e-commerce atau versi Asia dari platform sejenis di Amerika. Faktanya, kekuatan sejati Alibaba yang paling ditakuti oleh Pentagon terletak pada divisi komputasi awannya, yakni Alibaba Cloud. Alibaba Cloud saat ini berstatus sebagai penyedia layanan komputasi awan terbesar di Asia dan salah satu tulang punggung internet terkuat di dunia. Infrastruktur digital mereka secara aktif menopang operasional ribuan perusahaan multinasional dan memproses lalu lintas data supermasif setiap harinya. Bagi Pentagon, ekspansi dan dominasi Alibaba Cloud di negara-negara berkembang merupakan ancaman intelijen dan geostrategis yang serius. Washington sangat khawatir bahwa data krusial dari berbagai negara berdaulat akan mengalir melalui peladen yang berada di luar kontrol Amerika Serikat. Selain infrastruktur jaringan,
Alibaba juga secara agresif memimpin riset fundamental dalam bidang komputasi kuantum dan kecerdasan buatan generatif. Model kecerdasan buatan mereka, Tongyi Qianwen, telah diimplementasikan dalam berbagai sektor esensial, mulai dari manufaktur cerdas hingga logistik global. Lebih jauh lagi, lompatan komputasi kuantum Tiongkok memiliki potensi memecahkan algoritma enkripsi tercanggih yang saat ini diandalkan militer Amerika. Oleh karena itu, memutus akses Alibaba terhadap unit pemrosesan grafis canggih serta pasar global menjadi prioritas utama keamanan nasional Amerika. Boikot berlapis ini pada dasarnya dirancang khusus untuk melumpuhkan kapasitas pemrosesan data Alibaba sebelum mereka mencapai supremasi kuantum. Namun, Alibaba telah lama mengantisipasi langkah permusuhan ini dengan memacu percepatan pengembangan desain chip mandiri mereka. Prosesor custom seri Yitian dirancang secara khusus untuk memastikan kemandirian peladen awan mereka dari ketergantungan teknologi rancangan Amerika. Jika Alibaba ditargetkan karena infrastruktur komputasi awan, Baidu berada di pusat radar Pentagon karena dominasinya di sektor kecerdasan buatan. Baidu kini bukan lagi sekadar mesin pencari, melainkan pionir utama dalam ekosistem kecerdasan buatan dan revolusi kendaraan otonom. Project Apollo milik Baidu saat ini secara resmi merupakan platform pengemudian otonom terbesar, paling teruji, dan paling maju di dunia. Armada taksi tanpa awak atau robotaksi mereka telah mengaspal di berbagai kota besar Tiongkok, mengumpulkan data pemetaan spasial secara masif. Pentagon meyakini bahwa teknologi penginderaan presisi dan algoritma otonom ini dapat dengan mudah diadaptasi untuk keperluan militer modern. Namun, kekhawatiran yang lebih besar muncul dari pesatnya pengembangan model bahasa raksasa atau LLM milik Baidu, yaitu seri Ernie Bot. Dalam berbagai pengujian independen global, kemampuan analitik dan generatif Ernie Bot berhasil mengimbangi bahkan melampaui beberapa model buatan Amerika. Yang membuat Washington semakin frustrasi adalah fakta bahwa Baidu mampu melatih model bahasa raksasa ini di tengah embargo yang sangat ketat. Meskipun akses terhadap perangkat keras komputasi tingkat lanjut dibatasi, evolusi kecerdasan buatan Baidu terbukti tetap melesat maju. Mereka menyiasatinya dengan mengoptimalkan arsitektur perangkat lunak dan beralih sepenuhnya memanfaatkan chip kecerdasan buatan-buatan dalam negeri. Adopsi teknologi chip dari Huawei oleh Baidu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ekosistem komputasi Tiongkok kini telah mandiri. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa hambatan perangkat keras rancangan Amerika sepenuhnya gagal menghentikan akselerasi komputasi kognitif Tiongkok. Rentetan sanksi terhadap Baidu sejatinya hanyalah upaya putus asa untuk memperlambat transisi Tiongkok menuju era kecerdasan buatan umum. Manuver kebijakan agresif Pentagon ini jelas membawa rangkaian implikasi yang sangat luas bagi tatanan geopolitik global. Dunia saat ini dipaksa terasing ke dalam dua ekosistem teknologi yang saling terisolasi dan sama sekali tidak kompatibel. Fenomena terbelahnya jaringan internet dan standar teknologi global kini bukan lagi sekadar teori, melainkan realitas absolut yang sedang terjadi. Berbagai negara berdaulat di kawasan bumi bagian selatan kini dihadapkan pada dilema strategis untuk memilih blok teknologi yang berseteru. Namun sejarah baru sedang ditulis, karena tidak semua negara bersedia tunduk patuh pada tekanan Washington untuk memboikot teknologi mutakhir tersebut. Infrastruktur telekomunikasi dan kecerdasan buatan yang ditawarkan oleh konsorsium Tiongkok terbukti jauh lebih kompetitif secara ekonomi dan performa. Dari sisi internal ekonomi Tiongkok sendiri, tekanan eksternal yang masif ini justru secara ironis menghasilkan efek bumerang bagi Amerika. Analisis sejarah membuktikan tanpa keraguan bahwa embargo selalu memicu akselerasi inovasi radikal dari negara besar yang menjadi target. Blokade agresif terhadap raksasa teknologi komersial ini pada akhirnya memaksa seluruh ekosistem industri Tiongkok
untuk bersatu tanpa preseden. Dana investasi miliaran dolar kini dialihkan untuk membangun rantai pasok domestik secara menyeluruh agar kebal terhadap sanksi asing di masa depan. Langkah putus asa Pentagon ini pada akhirnya hanya berperan sebagai katalisator yang mempercepat kelahiran supremasi teknologi Tiongkok yang sepenuhnya mandiri. Untuk merangkum seluruh analisis ekstensif yang telah kita bedah hari ini, kita dapat menarik beberapa benang merah krusial. Pertama, keputusan boikot Pentagon terhadap Alibaba dan Baidu menandai pergeseran resmi medan pertempuran menuju dominasi absolut perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Kedua, manuver Amerika Serikat ini secara transparan didorong oleh ketakutan strategis terhadap hilangnya kontrol atas infrastruktur cloud dan aliran data global. Ketiga, rentetan sanksi yang berulang kali dijatuhkan oleh Washington terbukti gagal membunuh mesin inovasi perusahaan-perusahaan teknologi Asia. Sebaliknya, tekanan tersebut justru berperan ganda dalam mempercepat terbangunnya kemandirian teknologi Tiongkok secara komprehensif dari hulu ke hilir. Keempat, kebijakan isolasi ini justru berpotensi merugikan posisi Amerika sendiri seiring dengan semakin kuatnya penerimaan teknologi Tiongkok di negara-negara berkembang. Intisari geostrategis dari fenomena ini sangatlah jelas, bahwa era hegemoni teknologi absolut yang selama ini dipegang Amerika Serikat sedang menuju akhir. Melihat kompleksitas perang teknologi yang semakin meruncing ini, bagaimana pandangan kritis Anda terhadap rentetan kebijakan boikot Pentagon? Apakah Anda memiliki analisis berbeda atau prediksi spesifik mengenai masa depan dominasi kecerdasan buatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Bagikan perspektif, data, dan argumen tajam Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa membangun ruang diskusi geostrategis yang lebih mendalam. Jika Anda merasa analisis komprehensif ini sukses memberikan wawasan baru dan memperluas cakrawala berpikir Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe. Pastikan Anda mengaktifkan lonceng notifikasi sekarang juga, agar tidak ketinggalan pembaruan geopolitik dunia dan analisis teknologi tajam lainnya di masa mendatang.